Hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, yang tergenang pada saat pasang dan bebas genangan pada saat surut, terutama pada pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai, di mana komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam daerah pantai yang mempunyai fungsi perlindungan dan pelestarian alam, fungsi produksi, serta merupakan suatu ekosistem hutan yang sangat unik, yaitu sebagai penyambung atau interface antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan. Menurut peta One Map Mangrove Nasional, tahun 2016 luas mangrove di Provinsi Bali adalah 2.346 hektar yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu di Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1.373,5 hektar, meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Di Kabupaten Jembrana, meliputi Desa Perancak dan Desa Tuwet. Di Taman Nasional Bali Barat, di Kabupaten Buleleng, meliputi Desa Sumber Kime dan Desa Pejarakan, dan Kabupaten Klungkung, meliputi Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Berdasarkan status kawasan, mangrove di Provinsi Bali sebagian besar berada di kawasan hutan dengan luas 2.136 hektar, serta sebagian kecil di luar kawasan hutan seluas 210 hektar. Sebagai suatu ekosistem yang unik, mangrove memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mangrove mampu menyerap karbon 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan vegetasi daratan. Hal ini sangat penting dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. Selain itu, mangrove memiliki beberapa fungsi penting lainnya, yaitu fungsi fisik sebagai peredam gelombang dan angin, mencegah abrasi dan intrusi air laut, penahan lumpur dan perangkap sedimen. Fungsi biologi sebagai daerah asuhan, pemijahan, dan mencari makan berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan biota lainnya, serta habitat berbagai jenis fauna mangrove. Fungsi ekonomi sebagai penghasil kayu, hasil hutan bukan kayu, diantaranya pemanfaatan buah mangrove dan jasa lingkungan atau pariwisata dan perikanan. Vegetasi penyusun mangrove di Bali merupakan perpaduan antara vegetasi alami dan hasil rehabilitasi. Jenis mangrove alami didominasi oleh jenis Soneratia alba atau prapa, sedangkan jenis Rhizopora sp merupakan jenis mangrove hasil rehabilitasi. Keragaman jenis mangrove di Bali cukup tinggi. Di Tahura Ngurah Rai tercatat 33 jenis mangrove, diantaranya 18 mangrove sejati dan 15 mangrove pendamping. Di Taman Nasional Bali Barat tercatat 20 jenis mangrove, di Kabupaten Jembrana tercatat 9 jenis, di Kabupaten Buleleng tercatat 8 jenis, dan di Kabupaten Klungkung sebanyak 9 jenis mangrove. Jenis mangrove yang cukup mudah ditemui di Bali antara lain Soneratia sp, Rhizopora sp, Avicennia sp, Bruguiera sp, dan Psilocarpus sp. Fauna khas mangrove yang sering dijumpai adalah biawak, kepiting, burung bangau, dan ikan glodok. Mangrove sebagai suatu ekosistem yang khas, dengan peranan yang sangat penting mengalami berbagai tekanan yang mengancam kelestariannya. Berbagai permasalahan mangrove yang terjadi khususnya di Bali, antara lain pencemaran, sedimentasi berlebihan, penyerobotan lahan, dan alih fungsi lahan. Potensi mangrove di Bali yang sebagian besar berada dalam kawasan konservasi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dimanfaatkan guna mendapatkan nilai ekonomi, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Beberapa upaya pemanfaatan mangrove yang dilakukan antara lain pemanfaatan kawasan mangrove untuk wisata dan pengolahan buah mangrove.
Mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai mengalami masa suram pada tahun 1970-an. Pada saat itu, sebagian kawasan mangrove beralih fungsi menjadi tambak. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan berperan dalam pemulihan ekosistem mangrove di Provinsi Bali. Melalui proyek Pusat Informasi Mangrove sebagai proyek kerjasama antara Departemen Kehutanan dengan Japan International Agency atau JICA sebagai tindak lanjut dari kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan pada tahun 1994 sampai dengan 1999. Keberadaannya diperkuat dengan berdirinya Balai Pengelolaan Hutan Mangrove atau BPHM pada tahun 2007. Adapun aset dari Pusat Informasi Mangrove adalah gedung perkantoran, ruang pameran, diorama, persemaian mangrove, dan trekking mangrove. Kemudian pada tahun 2001 dalam skema proyek yang baru yaitu proyek Pusat Informasi Mangrove atau Mangrove Information Center dibangun fasilitas jembatan titian mangrove atau mangrove wooden trail. Nah, jembatan titian mangrove ini dibangun untuk mendukung atau dalam kedepannya untuk mengupayakan bahwa mangrove di Tahura Ngurah Rai ini dalam pengelolaannya mengedepankan aspek lingkungan, dalam ini aspek ekowisata. Jadi jembatan titian mangrove ini dilengkapi dengan beberapa tower di dalamnya. Nah, tower ini selain digunakan untuk mendukung pariwisata, dalam hal ini ekowisata mangrove, juga bisa dimanfaatkan untuk bidang edukasi lainnya, misalkan untuk pengamatan burung. Untuk memulihkan mangrove yang terdegradasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah dan kebijakan sebagai berikut. Melaksanakan penanaman atau rehabilitasi, penegakan hukum, merubah status kawasan, pemanfaatan kawasan mangrove untuk wisata, dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK berbahan baku mangrove. Ada beberapa buah mangrove yang kami olah di sini. Ada buah pidade jenis Soneratia cassularis, dari buah lindur Bruguiera gymnorrhiza, ada juga dari buah banang-banang. Tapi dari keseluruhan buah tidak bisa sebagai sumber olahan pangan. Ada juga kami olah dijadikan kosmetik. Ada beberapa olahan buah pidade. Salah satunya ini kami jadikan sirup. Ini adalah sirup dari buah pidade tadi, di mana sirup ini bukan hanya menghilangkan dahaga ya, bermanfaat sekali untuk kesehatan dalam tubuh kita. Ini adalah sirupnya, di mana kami jual di sini 30.000 per satu botol kemasan cantik ini dengan 330 ml. Di samping itu kami juga menginovasikan dari buah pidade tadi, ini adalah dari selai buah mangrove. Ini juga kami jadikan selai. Selain itu juga kami jadikan coklat. Ini juga dari coklat buah pidade. Inilah hasil olahan dari inovasi dari ibu-ibu Poklasa Ruane Lestari Tuban, di mana sangat membantu sekali dalam ekonomi keluarga. Fungsi daripada mangrove, manfaat daripada mangrove untuk Desa Budang adalah sangat penting sekali. Terutama dulu memang biota yang ada di laut semua hampir punah. Semenjak berdirinya mangrove, semua jadinya biota yang ada di laut semua ada di kawasan mangrove. Itu yang manfaat daripada Desa Budang. Di samping itu juga penghasil CO2 yang O2 paling besar di antara pepohonan yang lain. Makanya kami sebagai ketua kelompok sangat-sangat kepedulian terhadap pohon mangrove yang ada di Desa Budang kami. Adapun program-program daripada KTH seperti KUPS, kami sudah menunjuk saudara Pak Kadek Udi untuk pengembangan di bidang KUPS itu. Untuk meningkatkan perekonomian itu sudah dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, di sini kami di KTH Wanamandel lihat dari potensi alam yang tersedia di sini, kami hanya bisa membentuk 3 KUPS, terdiri dari KUPS HHBK itu khusus mengelola hasil hutan bukan kayu, terus kelompok usaha perhutanan sosial Silvobisri untuk mengelola lahan budidaya perikanan,
Terus yang ketiga, ekowisata. Ekowisata di sini kita akan menjual beberapa posisi seperti spot selfie, kuliner, dan trekking. Apa yang sudah dipaparkan dari tim perencana itu memang betul-betul kami jalankan. Dan apapun program-program yang ada di KTH, pasti KUPS itu harus juga mematuhi aturan-aturan yang kami sudah dibuat. Bahkan kami sudah masukkan juga di dalam aturan adat tentang penebangan dan pencurian kayu api yang ada di sepanjang kawasan mangrove ini. Itu kami sudah masukkan ke dalam aturan adat. Hutan mangrove ini sangat penting bagi kami di kelompok Surya Mandiri untuk menahan adanya abrasi dari terjangan ombak besar. Di samping itu, hutan mangrove ini juga sangat penting untuk wisata mangrove seperti yang kita punya di sini, yaitu mangrove tour dengan kayak dan mangrove tour dengan stand up paddle, juga mangrove tour pakai boat kecil. Di samping kita juga bisa untuk memanfaatkan keberangkatan snorkeling dari mangrove dan juga scuba diving dari mangrove. Pemanfaatan mangrove tanpa merusak vegetasi merupakan upaya bijaksana yang perlu disebarluaskan dan ditularkan ke wilayah lain yang memiliki kawasan mangrove, sehingga keberadaan mangrove akan tetap lestari. BPDAS HL Unda Anyar adalah merupakan salah satu UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Bali. Tugas pokok dari BPDAS HL Unda Anyar adalah melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, dan pengendalian perusakan perairan darat, serta evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Peran BPDAS HL Unda Anyar dalam upaya konservasi mangrove antara lain melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan tanaman mangrove, penyediaan bibit mangrove secara gratis melalui persemaian permanen suwung. Tumbuhkan mangrove, tumbuhkan harapan, selamatkan kehidupan. Save mangrove, save earth. Ya, sehat, masyarakat sejahtera. BPDAS HL Unda Anyar. Jaya!